ini kita ingin melanjutkan topologi kita, guys. Nah, ini topologi kita ya, guys. Langsung saja ya, guys. Supaya ini 1, 2, 3, 4. Ini sudah ya. Nah, kita punya kelas-kelas ruang topologis sebenarnya, guys. Jadi mungkin lebih cantiknya itu lebih tepatnya itu jenis-jenis ya, guys. Kelas-kelas itu benar juga sebenarnya sih, cuman Mamang lebih senang menyebutnya sebagai jenis-jenis saja ya, guys. Jadi kita membedakan nama-nama ruang topologis itu ya, membedakan nama-nama ya. Tapi ini ada relasinya, guys. Jadi ada relasinya gitu. Jadi benar juga kalau dikatakan sebagai kelas ya, atau kasta-kasta ya, guys. Nah, gitu. Tentu saja kalau kastanya lebih tinggi, guys, itu lebih banyak yang bisa kita lakukan ya, lebih banyak yang bisa kita simpulkan, lebih banyak yang bisa kita ambil hikmah atau ilmu dari ruang topologis itu ketimbang topologi yang kelasnya lebih sedikit, lebih rendah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harapannya dengan kelas pembagian kelas-kelas ini kita bisa mengetahui atau bisa mengukur gitu ya, seberapa banyak kesimpulan atau seberapa banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di ruang topologis atau yang bisa kita analisis di ruang topologis tersebut. Semakin tinggi itu semakin besar, guys, semakin banyak. Ruang gerak kita semakin leluasa. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah tipe T0 atau Kolmogorov, guys. Nah, Kolmogorov nih. Ruang Kolmogorov ya. Jika untuk setiap AB anggota X dengan A tak sama dengan B, ada N persekitaran A persekitaran B, dengan A itu bukan di anggota persekitaran B dan B bukan anggota persekitaran A. Itu yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe T1. Nah, tipe T1 itu adalah Prechet. Namanya ruang Prechet ya, guys. Jika untuk setiap A B anggota X dengan A tak sama dengan B, ada NA dan B sama kah ini? Oh, bedanya ini, guys. Jadi kalau T0 itu atau ya, guys. Kalau T1 itu dan. Nah, jadi yang penting dia salah satu itu berarti T0, tapi kalau keduanya berlaku maka itu namanya T1 ya. Kemudian ada yang namanya Hausdorff ya, atau T2, dan ini yang paling terkenal ya, guys. Ruang Hausdorff ini paling sering dipakai ya, guys. Itu salah satu yang paling sering dipakai ya, ruang Hausdorff itu apabila udah select AB anggota X dengan A tak sama dengan B, ada NA gitu ya dan NB, sehingga NA di NB itu sama dengan kosong. Ada persekitaran A dan persekitaran B, sehingga irisan dari dua persekitaran ini sama dengan kosong gitu. Jadi kalau ada di sini ada A, di sini ada B, kita ada B ya. Sorry, di sini ada B. Nah, kita bisa temukan persekitaran di sini dan persekitaran di sini yang irisannya itu kosong, tidak beririsan. Nah, itu Hausdorff ya, guys. Itu Hausdorff ya. Kemudian yang tipe T2 setengah, ada tipe 2 setengah, guys. Atau Urison. Tipe Urison. Istilah AB itu ada dan NA closure dan NB closure-nya kosong. Nah, jadi persekitaran tertutup ya, guys, itu masih kosong. Ya mirip-mirip aja sebenarnya ya, mirip-mirip aja dengan Hausdorff, hanya saja di sini disyaratkan bahwa closure-nya juga kosong gitu. Nah, ini tidak terlalu terkenal karena tidak banyak perbedaan atau tidak banyak kelebihan dari T2 setengah ini dibanding T2 ini sendiri. Jadi orang itu kayak tidak terlalu tertarik gitu untuk menganalisisnya gitu. Kemudian ada lagi ruang T2 lengkap ya. T2 lengkap itu jika untuk setiap AB anggota X dan A tak sama dengan B, ada fungsi f dari X ke 01 yang kontinu ya, guys. Sehingga FA itu sama dengan 0, FB sama dengan 1. Jadi kayak mirip kayak ini ya, guys. Jadi setiap dua titik berbeda, guys. Ini
dapat kita ambil ya fungsi kontinu yang akan menghubungkan dari ini ke B gitu ya, menghubungkan, sehingga di sini adalah FA dan ini adalah FB. Ini pre-image-nya ya guys. Nah ini akan dipetakan ke 01 ya guys. Nah di sini 0, sini 1. Oh ini AB ya, ini AB, AB, ini AB saya guys. Di sini AB. Nah F ini memetakan ke interval 01, sehingga ini adalah FA dan ini adalah FB. Nah gitu ya. Ini agak abstrak ya guys, agak abstrak. Mungkin kalian kalau misalnya tidak bisa membayangkan himpunannya atau ruangannya seperti apa, itu it's okay guys, tidak perlu memaksakan diri ya. Dan Mamang tidak terlalu tertarik juga untuk menjelaskan lebih ini ya, membahasnya lebih detail gitu, karena jarang juga gitu Mamang ketemu ya untuk yang pembahasan yang definisi 2.5 ini. Yang sering itu house drop ya guys. House drop ini sering banget dibahas di analisis gitu. Tapi yang horizon ini, horizon ke atas ini sampai ke sini itu jarang. Dan kita punya ruang topologis lain yaitu T3 atau regular. Jika untuk setiap F, analisis dan himpunan tertutup Fx. Jadi di sini ada A, di sini ada himpunan tertutup Fx ya, F gitu ya, ini F. Nah kita akan dapat berikan dua persekitaran di sini yang kosong, yang sehingga F itu F itu dengan NA. Nah ini persekitaran A dengan F ini irisannya kosong. Nah kita bisa lihat ini ya, bisa digambarkan begini. Nah itu seperti itu namanya adalah ruang regular ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ruang normal. Ruang Tignok. Ruang Tignok. Tignok itu atau completely regular ya guys, regular lengkap namanya. Itu jika dia dapat dihubungkan dengan suatu fungsi ya. Jadi yang lengkap-lengkap ini selalu dapat dihubungkan dengan fungsi, sehingga A itu bukan anggota F dan fungsi kontinu F. Jadi di sini ada A, di sini ada F misalnya ya. Nah ini F ya. Kemudian di sini ada, katakanlah ini ada B gitu. Nah B ini termuat di F ya guys. Ini akan dipetakan nanti ke 01 juga, sehingga 0 ini adalah FA dan ini adalah FB di sini. Sama ya, tapi B ini termuat dalam F. Nah gitu. Dan F restriksi A ya, F restriksi A. Ntar ada yang salah nih guys. Ntar dulu nih. FA sama dengan 0 dan F restriksi F01. Ini restriksi terhadap apa ya ini? Bentar guys, memang akan cek dulu completely regular space. Oke, kita akan oh begitu guys. Nah, ini F ya guys. Di sini F. Nah ini adalah 1 ya. Oh jadi seluruh anggota dari F nih guys. Memang sorry ya guys. Jadi seluruh anggota di F itu pre-image. Image-nya dari F ini seluruhnya adalah ini. Jadi F dari F itu akan dipetakan semua ke 1 ya guys. Nah namanya completely regular gitu. Sorry ya guys, kesalahan tadi ya. Jadi itu bukan hanya B ya, bukan hanya salah satu anggota, cuma seluruh dari anggota dari F itu pasti akan terpetakan ke 1. Nah itu namanya completely regular. Dan ini juga agak susah untuk dibayangkan ya guys, agak susah untuk dibayangkan. But it's okay gitu. Kita tidak perlu membayangkan
Yang penting kalian pegang betul-betul ini, rumusnya ini ya, kalian pegang betul-betul, atau kalau perlu kalian hafal ya rumusnya ini. Yang penting kalau ada ruang topologis kalian bisa bentuk F ini, itu berarti komplit regular gitu. Kemudian ruang topologis X, tahu biasanya ruang quotient guys, biasanya ruang quotient ya yang masuk komplit regular nih. Nah, ruang quotient itu apa? Nah, nanti insya Allah akan kita pelajari di video selanjutnya. Kemudian terakhir di sini dinamakan ruang normal ya guys. Jika ada F1 anggota O1 F1 F2 ini disjoin ya guys, atau dia ini saling asing, ada O2 terbuka juga disjoin sehingga F1 itu termuat di O1, F2 itu termuat di O2. Jadi ini ada F1, di sini adalah F2 tertutup sama-sama ya. Kita pasti akan dapatkan dua ruang hubungan terbuka ya yang tidak beririsan, sehingga O1 itu mengcover F1, O2 itu mengcover F2. Nah, jika bisa kita melakukan seperti itu, maka ini dinamakan ruang normal. Ruang normal juga sering kita analisis guys. Ini juga salah satu yang populer ya. Salah satu contoh ruang normal adalah ruang metrik. Nah, begitu ya. Jadi topologi yang dibangkitkan dari metrik, ya, dibangkitkan dari metrik, atau yang sering kalian analisis di ruang metrik, itu adalah topologi regular. Regular, normal ya, normal. Nah, mungkin itu saja guys untuk klasifikasi titik-titik topologi kita. Thank you for watching.